Halo guys, jadi kita perkenalan dulu namanya siapa dan pekerjaan saat ini apa? Halo Dito, nama aku Wilma, biasa dipanggil Ima. Saat ini aku bekerja sebagai psikolog, seperti Oke, itu. berarti Kak Ima ini psikolog ya? Betul, aku Nah, psikolog. aku tuh mau nanya, kenapa sih dulu tertarik jadi psikolog? Sebenarnya fun fact adalah aku tuh pengen banget jadi psikolog dari aku kelas 1 SD. Karena dulu tuh sesimpel aku suka banget nonton film, dan kalau di film-film kan psikolog tuh, menjadi sosok yang kayak keren banget gitu ya Dito ya, Ya, yang, eee, suka membantu orang, akhirnya mendengarkan orang lain, pokoknya bisa jadi orang yang bermanfaat gitu. Nah, menurut aku sosok itu tuh keren banget dan membuat aku terinspirasi pengen jadi psikolog dari kecil gitu, dan oji alhamdulillah ternyata aku cukup konsisten ya sampai ya. besar aku pengen, ya itulah mewujudkan cita-cita masa kecil aku gitu. Berarti tuh awalnya gara-gara nonton film doang ya? Mungkin selain nonton film aku sebenarnya lupa, exact reason-nya, maksudnya kayak apa trigger-nya Iya. aku pengen, jadi psikolog gitu ya. Tapi yang aku ingat adalah dari referensi-referensi yang aku lihat di sekeliling aku, baik dari film atau cerita orang di sekeliling aku gitu ya, aku pengen aja gitu jadi sosok keren itu di mata aku saat kecil. Oke. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih, Kak Mmm, Ima. Apa ya, sih yang bikin Kak Ima tuh yakin masuk jurusan psikolog waktu itu? eee, balik lagi pertama karena memang itu jadi goals aku dari kecil, pertama itu ya. Nah, Kedua, turns out saat SMP dan SMA banyak banget teman-teman aku yang sering sharing masalah mereka, perasaan mereka, atau cerita-cerita hidup mereka ke aku gitu, dan itu membuat aku semakin yakin, eh kayaknya pilihan aku untuk jadi psikolog udah tepat deh gitu. heeh. Nah, kalau boleh tahu kan tadi Kak Ima bilangnya tuh dari kecil. Mm-mm. Itu tuh dari kelas berapa? Kalau misalkan kita pikir nih, kalau misalnya dari TK udah jadi psikolog kan kayak semua TK kalau nggak pilihannya dokter, kasir, polisi, tentara, gitu-gitu. Kira-kira kelas Aku berapa? waktu TK tentunya tidak ingin jadi psikolog ya, maksudnya masih cetek lah ya pengetahuannya gitu. Even kalau ditanya tuh dulu aku pengen banget jadi bajak laut. Nah, Tapi, balik lagi aku tuh seingat aku antara kelas 1 sampai kelas 3 nah, aku tuh udah pengen jadi psikolog gitu. berarti kelas 1 sampai kelas 3 udah tahu psikolog tuh ada di dunia ini. Iya, udah tahu di Keren. antara kelas 1 sampai kelas 3 ya gitu. Iya. Berhubung memori kita lumayan rapuh, jadi aku nggak bisa pastiin, tapi seingat aku sih di antara itu gitu, aku tuh udah Nah, memutuskan, aku pengen jadi psikolog gitu. oke. Dulu sempet kepikiran jurusan lain nggak sebagai psikolog? Menarik nih. Selain psikolog Iya, maksudnya? jadi kalau misalkan kayak, aduh psikolog ternyata susah lagi tesnya. Jadi kayak ada backingannya. Enggak lagi, aku nggak pernah pengen jadi, nggak pernah pengen nyoba jurusan lain selain psikolog sih, Jadi, kecuali pilihannya tuh lebih ke gini loh, kalau aku kayak, oh aku pengen coba di UI gitu kan, nah, sebagai pilihan universitas negerinya. Oh ternyata aku nggak masuk memang waktu itu di UI, jadi pilihannya bukannya aku milih jurusan lain di UI, tapi aku cari universitas lain swasta yang kira-kira jurusan psikologinya tuh cukup oke oke. gitu. Berarti Kak Iman ini cukup die hard untuk jadi psikolog ya Betul, dari dulu. betul. Oke. Coba Kak Ima, aku pengen tahu cerita awalnya gimana sampai akhirnya jadi psikolog. Misalnya kayak Kak Ima ada apa aja sih rintangannya dari awal sampai sekarang menjadi sosok terkenal di psikolog.
sebelumnya aku nggak terkenal Nggak juga terkenal ya ya. di psikolog. Tapi amin ya, mudah-mudahan aku bisa menjadi psikolog yang eh, banyak dikenal. Amin. Amin. Nah, kalau ceritanya sebenarnya kalau saat S1 semuanya sih berjalan lancar aja ya, kayak Ya. tentunya selesainya di waktu yang ditentukan gitu. Kemudian juga skripsi berjalan lancar. Ya pastilah di umur-umur segitu dan di masa-masa itu ada halangan-halangan dikit, kayak masih kepengen main Yeah. atau banyak ikut organisasi. Jadi Yeah. skripsinya terhambat beberapa bulan, tapi akhirnya alhamdulillah tetap bisa selesai sesuai target gitu. Nah, tapi memang setelah aku lulus S1 aku nggak langsung lanjut S2 karena saat itu tuh aku masih galau banget mau lanjut spesialisasi apa gitu. Karena kan ada banyak pilihan nih gitu. Nah, sehingga aku tuh kerja dulu kurang lebih 5 tahun aku kerja di beberapa bidang gitu. Maksudnya beberapa bidang psikologi. Aku sempat kerja di bidang psikologi organisasi, sempat juga di bidang psikologi anak, sempat juga di bidang psikologi pendidikan gitu. Jadi sampai akhirnya aku memutuskan untuk lanjut S2 tuh aku akhirnya mencoba beberapa bidang dulu gitu loh sampai mantep gitu Dito. Nah, kebetulan di tahun ketiga aku kerja tuh papaku kan sakit dan akhirnya cukup lama, cukup besar juga biaya yang dikeluarkan, sehingga memang rencana aku waktu di tahun 2017 mau lanjut S2 tuh akhirnya kepospon dulu gitu. Akhirnya aku lanjut kerja lagi dan akhirnya baru bener-bener bisa lanjut profesi itu di 2019. Kemudian aku ambil kelas karyawan waktu itu, jadi memang selesainya tuh kurang lebih 2,5 tahun deh gitu. Kalau perjalanannya sendiri sih pas S2 ya apa ya, maksudnya pasti sih semua ngerasain susah-susahnya tesis dan praktek gitu. Jadi kalau di psikologi sendiri, kalau kita mau ambil profesi dan benar-benar mau dilantik sebagai psikolog gitu, Dito, sidangnya tuh nggak cuma sidang tesis atau sidang proposal, tapi ada sidang proposal, ada sidang tesis, ada sidang himsi, terus ada sidang praktek. Jadi banyak banget gitu loh. Itulah yang menjadi tantangan saat studinya sendiri sih. Tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai sekarang. Alhamdulillah guys. Berarti itu pas sidang di S2 itu berarti cukup complicated banget ya? Betul. Gara-gara ada kurang lebih 4 sidang tadi. Sebenarnya sidang yang prakteknya sendiri itu aja tuh kalau nggak salah. Jadi gini loh, prakteknya itu kan setiap spesialisasi tuh berbeda-beda. Nah, aku tuh ambil psikologi pendidikan kan. Nah, di psikologi pendidikan itu ada 7 kasus, 7 atau 6 kasus. Nah, setiap kasusnya itu jadi gini, setiap kasus itu harus disidangin. Oh iya. Jadi sebenarnya sidangnya kurang lebih ada berapa tuh? Udah ada 6 tambah proposal, tambah tesis, tambah tim 9 sekali sidang. Jadi ada 9 sidang. Betul. Jadi saat itu kan ada 9 sidang. Yang di pikirannya Kak Ima tuh apa? Tiba-tiba ada 9 sidang. Kayak kaget sih, tapi si sidang praktek itu tuh posisinya ada setelah sidang tesis, jadi kayak udah nggak mungkin mundur juga gitu, karena kita udah selesai tesis, nggak mungkin tiba-tiba kita berhenti di tengah gitu, karena itu tuh udah kayak tinggal 20% lagi selesai gitu, jadi ya mau tidak mau dijalani gitu. Plus karena sidang praktek itu kita juga punya dosen pembimbing masing-masing, jadi sangat terbantu sih sama itu gitu. Tapi berarti itu pas 9 sidang itu cukup capek juga ya? Lebih capek prakteknya sih dibanding sidangnya, karena kan kita kayak harus terjun langsung ke lapangan. Misalnya kita harus langsung analisa, harus langsung observasi,
itu sih, apalagi itu tuh di zaman-zaman COVID, jadi sebenarnya perizinan belum segampang itu. Susah, masih gitu. susah ya. Betul gitu. Oke, kan tadi perjalanan dari S1 terus ada kerja dulu, terus abis itu S2, yang dimana S2-nya itu ada 9 sidang. Pasti kan ada senang dan sedih, Betul. ya kan? Eh, aku mau tahu momen yang paling berkesan selama jadi psikolog atau pas belajar psikolog di S1 dan S2. Atau mungkin ada pas kerjanya juga. Mungkin sebenarnya yang paling berkesan saat kerja kali ya. Maksudnya baik aku setelah menjadi psikolog atau pekerjaan aku sebelum jadi psikolog tapi di dunia psikologi gitu. Iya. Karena saat bekerja itu kan kita menghadapi klien secara langsung kan. Nah, biasanya tuh yang benar-benar bikin hati hangat atau berkesan saat klien tuh apa ya nyebutnya, bukan memberikan review yang baik sih, tapi saat mereka bilang bahwa sesi atau konseling atau terapi yang mereka lakukan sama aku itu sangat-sangat membantu mereka menjadi lebih baik atau Oke. membuat hidup mereka lebih baik lagi gitu. Jadi punya perasaan bahwa kita berhasil bantu orang tuh menurut aku sangat-sangat menghangatkan hati gitu gitu. Jadi Kak Ima tuh cukup happy kalau misalkan ada feedback yang bilang kayak makasih ya, makasih banget ya Kak Ima udah Iya, bantu iya, iya. aku. Sebenarnya kalau cuman makasih banget ya Kak udah bantu, itu tuh pasti selalu kayak gitu kan. Iya, Tapi ada feedback-feedback yang misalnya kayak contohnya nih apa namanya? Suatu hari aku nggak sengaja ketemu klien aku nih setelah kita udah lama nggak ketemu, let's say 3 bulan atau 6 bulan gitu. Tiba-tiba nggak sengaja ketemu di tempat umum gitu. iya. Terus at that time si klien aku tuh bilang kayak makasih banget ya, gara-gara kamu nih aku bisa ada di sini sekarang gitu. Nah jadi pasca itunya sih kalau Iya. misalnya habis sesi, habis konseling terus mereka say thank you kan, oh oke, aku senang lah tetap. Tapi saat beberapa lama nggak ketemu terus tahu apa yang kita lakukan waktu itu ternyata membantu mereka dalam waktu lama, Iya. itu tuh bikin aku happy banget menjalani pekerjaan ini gitu. Berarti Kak Ima setiap dapat feedback kayak gitu berarti ada perasaan happy banget ya. Iya happy dan kayak bikin aku semangat lagi gitu loh untuk terus lanjut gitu, karena kan kadang sebenarnya ada capeknya pasti Iya ya benar. gitu, namanya juga kan pekerjaan gitu, jadi nggak yang selalu happy happy aja gitu. Tapi kalau denger ada uh, review atau feedback seperti itu tuh membuat jadi kayak semangat lagi gitu. Kalau sedihnya ada gak kayak mungkin kayak waktu itu kalau nggak capek ya deh kayak skripsinya tuh banyak banget jadi aku capek Kalau banget gitu. Ada gak? Ada. kalau dalam masa studinya sih lebih ke akhirnya uang ya, maksudnya itu kan lagi zaman-zaman COVID, Oh ya, finansial banyak orang kan tidak mudah gitu kan. benar. Tapi kan aku udah ambil kuliah sebelum Iya. COVID kan gitu. Jadi di saat-saat itu tuh struggle bangetnya adalah gimana untuk tetap bisa lanjut tapi kondisi keuangan tuh sangat terbatas Oh, iya. gitu. Sebenarnya itu sih paling yang agak-agak menantang ya gitu. Nah, oke. Berarti Kak Ima sekarang ini sudah menjadi psikolog. Betul, sudah jadi psikolog. Oke. Semoga sukses ya Kak Ima. Terima kasih Dito doanya. Semoga sukses terus Kak Ima, lancar rezekinya, Amin, amin. Lancar sehat. juga Dito tugas-tugasnya. Amin, sehat-sehat terus sampai kapanpun. Nah, Amin. Kak Ima ada kata-kata gak buat Gen Z, Gen Z? Kan sekarang banyak nih kayak Gen Z yang kayak gue butuh ke psikolog deh. Hmm. Nah, menurut Kak Ima tuh ada gak kata-kata yang harus disampaikan kayak sebenarnya kamu itu tuh kuat kok gitu. Ada gak kata-kata dari Kak Ima buat Gen Z? Oke. Pertama, bener sekarang tuh banyak banget Gen Z yang uh,
merasa butuh bantuan psikolog ya kan, atau psikiater lah. Nah, which is menurut aku itu adalah hal baik karena berarti saat ini para Gen Z ini memiliki awareness yang besar terkait kesehatan mental. Cuman saran aku, jika memang merasakan hal-hal seperti itu gitu, maksudnya uh, perasaan-perasaan yang kurang nyaman atau perasaan-perasaan yang memberatkan hati gitu ya, membuat hati tidak nyaman, jangan langsung self diagnose gitu. Kalau misalnya memang belum bisa ke psikolog, karena aku tahu maksudnya pasti adalah beberapa yang memiliki kendala budget, karena budget psikolog atau psikiater kan memang tidak murah gitu. Lumayan ya. Ya, bisa mungkin akhirnya ke layanan-layanan psikologi online gitu, atau even sesimpel Halodoc gitu ya dengan akhirnya biaya yang lebih affordable. Tapi aku sangat-sangat berharap para Gen Z yang memang awareness-nya sudah tinggi ini jangan sampai self diagnose dan akhirnya melabeli diri sendiri. Karena sebenarnya aku yakin kadang kecemasan-kecemasan atau pikiran-pikiran negatif yang kita punya itu tuh bukan fakta kok gitu. Kayak itu semua tuh asumsi di dalam otak atau hati kita. Faktanya tuh kadang kita more than that gitu. Karena aku yakin sebenarnya kita tuh lebih oke daripada apa yang kita pikirkan. Begitu Berarti buat kurang Gen Z lebih. jangan langsung self diagnose sendiri kalau ada apa-apa ya. Betul. Karena Tapi dan jangan pernah takut atau uh, minder gitu untuk mencari pertolongan gitu. Karena aku yakin kok di sekeliling kalian pasti ada orang-orang yang peduli sama kalian gitu. pasti guys. Begitu Oke, Dito. Kak Ima, terima kasih untuk podcast singkat hari ini. Sama-sama, lancar-lancar ya Dito. Iya, Tugas lancar. dan kuliahnya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya ke Kak Ima, ntar langsung tulis saya di komen guys. Oke, aku sangat terbuka jika ada yang mau Iya cerita-cerita. guys. Dadah, terima kasih. See you.